Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan-Mu dalam minggu ini Tuhan. Roh Kudus tuntun kami supaya kami boleh melakukan setiap apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikannya. Kamu percaya biarlah hikmat pengurapan Tuhan boleh memampukan hamba-Mu Tuhan, memampukan kami semuanya untuk menangkap firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa keadaan kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan tangan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesannya adalah jangan biarkan rohani tertidur. Jangan biarkan rohani tertidur. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Saya percaya setiap kita sebagai jemaat Tuhan atau orang-orang percaya menyaksikan di YouTube tentang khotbah pesan Tuhan minggu ini. Saya percaya kita mendapatkan sesuatu. Dasar firman Tuhannya terambil dari 1 Samuel pasal 26 ayat 5 sampai 12. Tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita jauh, apa yang kita bayangkan dari pesan Tuhan ini Bapak Ibu? Jangan biarkan rohani tertidur atau tertidur secara rohani. Kita tahu bahwa pada umumnya tertidur secara jasmani atau secara fisik itu matanya yang tertutup. Ya, namanya juga orang tidur ya Bapak Ibu, ya pasti tertutup. Namun tertidur secara rohani, kira-kira apanya yang tertutup Bapak Ibu? Kalau boleh saya renungkan, yang tertutup adalah hatinya. Yang tertutup adalah hatinya. Umumnya akan kehilangan kepekaan, hidup dalam kesuaman, dingin terhadap teguran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata, ada selubung yang menutupi hati mereka sehingga sulit untuk bergairah terhadap firman Tuhan. Salah satu contohnya Bapak Ibu, ya kan, seperti ke-7 jemaat di Asia Kecil. Sebagian hidup dalam kesuaman dikatakan, tidak dingin atau panas. Dan jemaat lain di jemaat di Efesus dikatakan mereka meninggalkan kasih mula-mula, meninggalkan kasih-Mu yang semula. Yang saya renungkan gini Bapak Ibu, yang saya renungkan adalah jangan-jangan Tuhan mendapati orang-orang percaya sedang tertidur secara rohani. Jadi perlu kita cek kembali tentang kehidupan kerohanian kita. Nah, kita mesti cek kembali Bapak Ibu. Apakah kehidupan kerohanian kita semakin meningkat atau biasa-biasa saja di dalam Tuhan? Nah, kalau kita perhatikan inti pesan Tuhannya, saya akan bacakan bagian awalnya saja. Dikatakan gini Bapak Ibu. Inti pesannya adalah gini, Tuhan menyatakan bahwa
Jangan membiarkan kerohanian kita sebagai orang percaya tertidur atau ketiduran. Inilah saat di mana orang percaya bangkit, ada kata bangkit dari ketertidurannya. Jadi intinya adalah kita harus bangkit dari ketertiduran secara rohani, Bapak Ibu. Tugas kita mau bangkit apa tidak? Mau bangun atau tidak? Itu tergantung dari keputusan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal. Apa yang membuat seseorang tertidur secara rohani? Yang pertama adalah, yang membuat kerohanian seseorang tertidur adalah ketika seseorang merasa sudah aman. Yang membuat kerohanian seseorang tertidur adalah ketika seseorang merasa sudah aman. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Samuel 26 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Ayat 6, berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ke-7, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana, dikatakan apa? Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Ini diulang lagi Bapak Ibu. Dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Di ayat 7b mengatakan gini, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Bukti kalau Saul tertidur adalah ketika ia tidak lagi memegang tombaknya, atau dikatakan melepaskan tombaknya dari tangannya. Alkitab mengatakan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Artinya gini Bapak Ibu, artinya adalah Saul memang tidak dalam posisi siap siaga atau tidak berjaga-jaga. Kalau kita gambarkan kan, alat itu kan alat untuk pertahanan seseorang, untuk melindungi dirinya. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita pun diberikan alat, yaitu adalah pedang roh. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau sampai pedang itu, alat pertahanan kita itu tidak ada di samping kita, atau kita tidak sedang memegangnya, ini sangat membahayakan diri kita sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kita. Saya membayangkan kalau tidak ada pedang roh di dalam kehidupan setiap kita, itu firman Tuhan itu sendiri. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat tidak punya pegangan atau tidak memperlengkapi dirinya, perlengkapan senjata rohani. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 17 dikatakan, sama halnya dengan firman Tuhan dikatakan sebagai pedang roh. Itu alat pertahanan orang-orang percaya. Firman Tuhan itu harus hidup di dalam hidup kita orang-orang percaya. Di dalam diri kita. Di dalam seluruh kehidupan setiap kita. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, ada sebuah pertanyaan muncul. Apa yang membuat Saul tertidur Bapak Ibu? Apa sih yang sebenarnya yang membuat Saul tertidur? Begitu nyenyak.
Ternyata jawabannya ada di ayat yang kedua. Mari kita lihat ayat yang kedua, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, dikatakan apa? Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Ternyata alasan yang membuat Saul tertidur adalah karena memiliki pasukan 3.000 orang yang terlatih. Katakan yang terlatih, Bapak Ibu. Artinya bukan orang-orang yang biasa-biasa. Orang-orang pilihan, orang-orang terlatih. Terlatih dalam apa? Terlatih dalam hal berperang, bertempur. Tiga 3.000 orang itu pasukan yang sangat banyak, Bapak Ibu. Inilah yang membuat Saul tertidur. Jadi merasa sudah aman. Nah, kata merasa sudah aman ini sangat membahayakan, Bapak Ibu. Merasa ada orang-orang hebat di sekitarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Saul kecolongan. Saul kecolongan ketika Daud datang mengambil tombaknya di samping kepalanya, Bapak Ibu. Jadi pihak musuh sangat mudah merampas atau mengambil sesuatu yang penting di dalam hidup orang-orang percaya ketika sedang merasa bahwa semuanya aman. Semuanya baik-baik saja. Semuanya terlihat baik. Sebagai perenungan kita bersama, Bapak Ibu, bahwa merasa sudah aman inilah yang membuat seseorang tertidur secara rohani. Merasa sudah diselamatkan, merasa sudah dipenuhi Roh Kudus, merasa banyak terlibat dalam aktivitas rohani, ibadah, doa, puasa, dan sebagainya. Namun faktanya tidak terhubung dengan Tuhan. Atau tidak bertumbuh di dalam Kristus. Jadi tugas kita adalah menjaga kehidupan rohani kita supaya tidak tertidur. Artinya selalu berjaga-jaga, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, demikian firman Tuhan, sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan sadar. Masalahnya adalah tidak mau berjaga-jaga dan tidak mau sadar. Inilah yang membahayakan orang-orang percaya ketika memutuskan tidak punya sikap untuk berjaga-jaga, tidak menentukan sikap untuk tetap sadar dalam keadaan apapun. Seperti contohnya Saul, kecolongan. Sangat mudah bagi Daud untuk mengambil tombak di sebelah kepala Saul yang dicantapkan. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita membiarkan kerohanian kita tertidur dengan merasa bahwa segala sesuatunya sudah aman. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita mesti berhati-hati dengan hal itu, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain. Itu poin yang pertama yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah yang membuat kerohanian seseorang tertidur adalah
ketika seseorang tidak melakukan evaluasi terhadap kehidupan rohaninya. Bapak Gembala sudah singgung tentang ini Bapak Ibu. Jadi yang membuat kehidupan kerohanian seseorang tertidur adalah ketika seseorang tidak melakukan evaluasi terhadap kehidupan rohaninya. Ada banyak hal yang perlu kita evaluasi Bapak Ibu. Pelayanan yang kita bangun perlu dievaluasi. Hubungan pribadi yang kita bangun bersama Tuhan perlu kita evaluasi. Apakah itu meningkat atau tidak? Hubungannya semakin dalam atau biasa-biasa saja? Atau semakin merosot? Perlu melakukan evaluasi. Rasul Paulus menyampaikan ini Bapak di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 mengatakan gini. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 firman Tuhan mengatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Artinya Paulus melakukan evaluasi. Bukan atas kehendaknya sendiri, atas kemauannya sendiri. Ya kan? Tetapi melakukan evaluasi, dikatakan apa? Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itulah sebabnya orang-orang percaya melakukan evaluasi dalam kehidupan rohaninya. Jangan sampai kita mengukur dengan banyaknya jadwal kita melayani di gereja, bisa dikatakan kita sedang tidak tertidur. Yang saya takutkan gini Bapak Ibu, dengan aktifnya kita melayani, justru kita sedang tertidur dalam pemandangan Tuhan. Ini yang berbahaya. Contohnya gini Bapak Ibu, kalau tidak melayani, rasanya tidak enak. Karena sudah terbiasa melayani. Saya pernah mendengarkan kalimat ini Bapak Ibu, rasanya nggak enak ya kalau nggak melayani. Udah menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan. Akhirnya bukan Tuhan lagi yang dilayani, melainkan karena jadwalnya yang padat Bapak Ibu. Jadi suatu kebiasaan, menjadi rutinitas melayani. Tetapi tanpa ada gairah Bapak Ibu. Tanpa ada rasa cinta melayani, rasa mengasihi Tuhan melayani, rasanya hilang kalau dijadikan sebagai rutinitas. Karena jadwal, karena terbiasa melayani. Kita mesti hati-hati loh Bapak Ibu. Melayani itu baik, tapi melayani dengan bergairah, melakukannya dengan kasih kita kepada Tuhan. Bentuk kasih kita. Bukan karena padatnya, bukan karena banyaknya jadwal. Ini justru berbahaya. Akhirnya apa? Orang tidak punya lagi rasa untuk melayani. Bukan melayani Tuhan lagi, melayani diri sendiri, menyenangkan hati orang-orang di sekelilingnya. Jadi perlu sekali kita melakukan evaluasi. Jadi kalau kita melihat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Saul Bapak Ibu, yang Saul lakukan adalah bukan lagi mengejar kehendak Tuhan di dalam hidupnya, tetapi mengejar kehendaknya sendiri dengan mengejar Daud dan membunuhnya. Sedangkan firman Tuhan berkatakan bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan Bapak Ibu.
Ya kan? Seharusnya Saul yang Saul lakukan bukan mengejar Daud, harusnya mengevaluasi tentang hubungannya bersama dengan Tuhan. Tetapi sibuk mengejar Daud akibat dari iri hati atau dengki, Bapak Ibu. Ini kan membahayakan. Yang saya takutkan adalah kita salah mengejar sesuatu. Ya kan? Kita melakukan banyak pelayanan, tetapi tujuannya bukan untuk Tuhan, tujuannya untuk diri sendiri. Ini yang berbahaya sekali, Bapak Ibu. Mari kita lihat dasar firman Tuhannya. 1 Samuel pasal 26 ayat 21. 1 Samuel 26 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Ini sangat bagus pengakuannya, Bapak Ibu. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, seharusnya kan Saul sudah mati di tangan Daud, Bapak Ibu. Ketika Daud berhasil merampas tombak Saul yang ada di samping kepalanya. Tetapi ayat ini membuat saya belajar, Bapak Ibu. Evaluasi itu ternyata penting banget di dalam kehidupan orang-orang percaya. Khususnya dalam kehidupan saya pribadi, Bapak Ibu. Mengevaluasi banyak hal. Pelayanan. Tugas-tugas yang dipercayakan dan sebagainya. Evaluasi. Apakah yang saya lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk sesuatu yang lain? Seharusnya kan setiap apapun yang kita lakukan atau saya lakukan, seharusnya bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan-jangan salah pengejaran, jangan-jangan salah fokus. Jangan-jangan merasa terhubung dengan Tuhan, padahal Tuhan bilang kamu gak terhubung dengan saya. Jangan-jangan kita merasa melakukan banyak aktivitas rohani, merasa kita mengklaim bahwa kita terhubung dengan Tuhan, padahal tidak terhubung dengan Tuhan. Di ayat 21 ini, Saul tersadarkan, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Aku telah berbuat dosa. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Artinya dalam ayat ini Saul tersadarkan, Bapak Ibu. Harusnya evaluasinya sebelum terjadi sesuatu. Harusnya menimbang-nimbang. Seharusnya merenungkan ulang. Apakah yang Saul lakukan itu berkenan di mata Tuhan atau tidak? Ternyata kan apa yang dia lakukan? Mengejar kehendaknya sendiri. Akibat dendam, Bapak Ibu. Akibat iri hati terhadap Daud. Sebenarnya kan masalahnya sangat sepele, Bapak Ibu. Tetapi membiarkan kedengkian atau iri hati itu bertumbuh, semakin membesar. Akhirnya Saul memutuskan harus mengejar Daud dan membunuhnya. Itu kan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Menyimpan sesuatu. Ya kan? Kita tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, tetapi bayangkan kehidupannya mengejar sesuatu yang tidak berkenan. Menyimpan sesuatu
kedengkian dan iri hati. Yang saya takutkan adalah gini Bapak Ibu, kita pun bercermin mungkin kita sama dengan Saul. Kita melayani dan sebagainya. Tetapi di luar itu kita juga melakukan kejahatan dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita melakukan evaluasi di dalam kehidupan rohani kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita merenungkan tentang hal ini, melakukan evaluasi terus-menerus supaya kita tahu sejauh mana hubungan kita kepada Tuhan, sejauh mana keintiman kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat penutup Bapak Ibu. Efesus pasal 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada kata yang menarik, bangkitlah dari antara orang mati. Kata orang mati di sini adalah bukan mati secara fisik, tetapi mati secara rohani atau tertidur secara rohani. Artinya secara jasmani matanya terbuka tetapi hatinya mati. Yang dia hidupi adalah prinsip-prinsip duniawi. Melakukan percabulan, melakukan kejahatan, hidup dari persekutuan dengan Allah. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mati secara rohani. Jangan sampai kita tertidur secara rohani. Firman Tuhan mengatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi perlu kita evaluasi. Posisi kita itu apakah sedang tertidur secara rohani, atau sedang bangkit, atau sedang mengalami kematian. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus, supaya apa? Bangun dan bangkit dari antara ketertiduran rohani Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang membuat kerohanian seseorang tertidur adalah ketika seseorang merasa sudah aman. Yang kedua adalah yang membuat kerohanian seseorang tertidur adalah ketika seseorang tidak melakukan evaluasi terhadap kehidupan rohani. Saya mendorong setiap kita Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit dan bangun dari ketertiduran rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan setiap kami. Kami boleh belajar tentang banyak hal tentang kehidupan kami, supaya kami tidak merasa semuanya aman-aman saja, semuanya baik-baik aja. Biarlah kami boleh mengevaluasi kehidupan rohani kami Tuhan. Apakah kami semakin meningkat, semakin terhubung dengan Tuhan, atau semakin merosot jauh? Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami, menolong kami Tuhan, memampukan setiap kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat lemah, kami sangat terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang cakap melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau yang terus menuntun kami, Engkau yang terus menuntun gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati hamba-Mu Tuhan, Gembala sidang di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati senantiasa, Engkau yang terus memelihara, Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu,
Kau buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang terus menopang mereka, memberikan kekuatan, bahkan melimpahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat semuanya berhasil. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan, buat para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan penuh atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami akan beraktivitas pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpahi setiap kami. Terima kasih. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin.